Kemudian yang ketiga, waslih li akhirati, perbaikilah akhiratku ya Allah, karena akhirat itu adalah tempat kembaliku. Ya. Kemudian yang keempat, ya, waj'alil hayatan siyadatan li, dan jadikanlah ya Allah, kalau kau jadikan kami, kalau jadikan aku, waj'alil hayatan hidup atau engkau hidupkan, maka siyadatan li, maka tambahkanlah untukku apa? Khairin, kebaikan. Jadi orang beriman, ya, kita oleh Allah dititipi iman, Allah jadikan kita orang Islam. Kemudian di balik iman dan Islam itu kita bisa beraktivitas kebaikan. Itu artinya rahmat Allah telah dicurahkan, telah diberikan kepada kita semuanya. Tak kala kita dihidupkan oleh Allah, kemudian di balik hidup yang ada itu kita mohon kepada Allah, maka jadikanlah hidup kami ya Allah, ya, hayatan siyadatan li fi kulli khairin. Jadikanlah kehidupan kami itu adalah senantiasa tambah kebaikan. Fi kulli makan wa kulli zaman. Di setiap tempat dan di setiap waktu. Jadi sesungguhnya hidup kita itu kalau sesuai dengan rel yang telah Allah berikan itu, subhanallah. Tak kala Allah jadikan hidup kita itu kaya, alhamdulillah, di balik kekayaan yang ada itu kita banyak berbagi. Sebaik-baik harta adalah milik orang soleh. Ya, dengan adanya harta bagi orang soleh itu bisa melakukan banyak kebaikan. Tak kala oleh Allah ditakdirkan orang yang, ya, orang yang beriman, orang yang bertakwa itu dengan kondisi miskin, maka dibalik kemiskinannya itu adalah kebaikan. Kenapa kebaikan? Karena dibalik miskin yang ada itu menjadikan dia itu sabar. Dengan dijadikan dia miskin itu, dia semakin hidupnya bergantung kepada Allah. Dengan dijadikan dia itu miskin, maka dia sangat butuh kepada Allah. Dan tak kala orang itu butuh kepada Allah, dia berdoa. Dan di balik doa itu ada nilai-nilai bahwasanya dia itu sangat butuh kepada Allah. Di balik doa itu dia sadar bahwasanya dirinya adalah lemah. Maka dengan dia doa, dia sadar dirinya lemah, dirinya kemudian butuh kepada Allah, maka dikatakan bahwasanya doa itu adalah ibadah. Makanya urusan orang beriman itu, Masya Allah, semuanya adalah kebaikan. Kalau ditakdir hidupnya itu sehat, maka di balik sehat yang ada itu dipakai mujahadah di jalan Allah. Dan itu adalah kebaikan. Dipakai ibadah kepada Allah dengan sedemikian rupa. Tak kala Allah takdirkan dirinya menjadi orang yang sakit, maka dengan kondisi yang sakit yang ada, dia itu semakin dekat kepada Allah. Kenapa? Sadar dirinya lemah, sadar dirinya tidak punya apa-apa. Jadi kaya juga berkah, miskin juga berkah, sehat juga berkah, tak kala dia sakit juga berkah. Tak kala dia itu pandai, senang dia itu berbagi. Karena di dalam kepandaian yang ada, ilmu yang dimiliki itu adalah punya dua fungsi. Kalau kita doa masalah ilmu kan kemarin saya sampaikan, Allahumma ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang manfaat. Ciri ilmu yang manfaat itu dua. Isolul khair li nafsi wali ghairi. Bisa mendatangkan kebaikan bagi orang yang dia punya ilmu. Jadi tambah ilmunya,
dia itu tambah dekat kepada Allah, dia tambah sayang, tambah senang kepada makhluknya Allah. Dirinya semakin baik. Dan yang lebih utama bukan hanya sekedar dirinya baik, tapi dia itu bisa berbuat baik pada orang lain, mendatangkan kebaikan untuk orang lain. Kemudian lebih jauh orang lain dijak baik, lebih jauh dia itu akan memperbaiki orang lain. Masya Allah. Tak kala orang ini dia dijadikan bodoh, maka dibalik kebodohan yang ada itu apa? Dia gunakan untuk banyak belajar. Dan belajar tak karena orang itu sadar dirinya tidak tahu, kemudian dia mau belajar, itu salaka thariqah ilal jannah. Dimudahkan oleh Allah perjalanan menuju kepada surganya Allah. Terus yang tidak baik itu gimana Ustadz? Yang tidak baik itu maksiat. Yang tidak baik itu adalah berpaling dari Allah. Yang tidak baik itu dia tidak yakin atas keputusan-keputusan Allah. Akhirnya walaupun dia itu sudah sujud, sudah rukuk, yang ada itu bukan wasjud wa tarib, tapi yang ada itu protes. Ya Allah, kenapa kok aku masih miskin? Lagi. Ya Allah, kenapa aku kok masih sakit terus? Ya Allah, hidupku kok masih begini-begini terus? Ya Allah, kenapa kok aku masih bodoh? Ya Allah, kenapa dalam hidupku kok tidak pernah diperhitungkan? Dihitung saja tidak. Itu artinya sujudnya masih belum bisa dekat kepada Allah. Sujudnya itu masih dalam rangka dia protes kepada Allah. Padahal tak kala orang itu wasjud wa tarib, dia sujud kepada Allah, dalam sujudnya itu dia sadar betul. Ya Allah, aku miskin ya Allah. Tak kala sadar dia miskin, maka dia akan menyebut Allah. Ya Allah, Engkau Al-Ghaniyun ya Allah, Engkau adalah maha kaya. Ya Allah, aku ini banyak celahnya, aku ini banyak kurangnya ya Allah. Tak kala dia sadar dirinya banyak kurang, banyak celahnya, dia akan memuji Allah, bahwasanya Allah adalah zat yang maha terpuji. Allah adalah Al-Hamid. Dia akan mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sadar siapa dirinya, sadar siapa Tuhannya. Itulah dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang itu kalau dia tahu tentang dirinya, maka dia akan tahu siapa Tuhannya. Tapi tadi ya lo nyebut dirinya tadi, ya Allah aku miskin, Engkau yang maha kaya ya Allah. Ya Allah aku bodoh, Engkau adalah zat yang maha berilmu. Ya Allah aku ini banyak salah. Sadar itu, tapi saya yakin ya Allah, Engkau adalah zat yang maha memaafkan. Ya Allah, aku banyak dosa, yakin ya Allah, Engkaulah maha mengampuni. Ya Allah, dosaku lebih banyak, ampunanku adalah lebih banyak daripada dosaku. Artinya apa? Artinya orang ini dia yakin betul atas karunia-Nya Allah. Orang yang sedemikian rupa itu dalam hidupnya adalah warabbaka fakabbir. Hanya Tuhannya yang dia besarkan. Wadkurisma rabbik. Senantiasa dia zikir kepada Tuhannya, dia ingat kepada Allah, dan yakin betul bahwasanya wala dzikrullahil akbar. Dan sungguh mengingat Allah itu adalah urusan yang sangat besar. Baik, sepintas dulu saya pernah menyampaikan ada bagaimana 4 kriteria ya.
4 kehidupan menurut Al-Quran. Kemarin sudah disebutkan 2 ya. Yang pertama yaitu jenis orang model kaum Yahudi. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 65-66. Apa model orang Yahudi itu? Allah berikan hukum, Allah berikan aturan, bahwasanya silahkan kamu kerja mulai hari Jumat sampai hari Ahad sampai hari Jumat, tapi hari Sabtu khusus untuk ibadah. Tapi orang Yahudi ini ternyata dia ngakali ayat yang ada. Di balik dia mengakali ayat yang ada, dia berpaling dari aturannya Allah, maka Allah memberikan pelajaran wa kunu qiradatan khosiin. Maka jadilah kamu sekalian kera yang hina. Kemudian kelompok yang kedua, yaitu ada orang yang dia pintar memang. Kenapa dia pintar? Memang dia sudah belajar, dan oleh Allah sudah dititipi ilmu. Tapi ternyata ilmu yang ada, yang dia kuasai, baik itu ilmu dari sekolah, barangkali S1, S2, S3, nggak perlu sampai profesor, atau ilmu yang didapatkan dari pesantren, ahli Quran, ahli hadis, ahli fikih, ahli tasawuf, ahli bahasa Arab, silahkanlah namanya apapun juga. Ternyata ilmu yang ada itu ya disalahgunakan atau digunakan untuk kepentingan yang sifatnya sesaat. Wah, terima kasih. Orang yang model kayak gini nih, ya oleh Allah kemarin disampaikan dalam surat Al-A'raf itu, disindir orang yang dia itu punya ilmu, tetapi ilmu yang ada itu dikendalikan oleh nafsunya. Kan kita ini ada nafsu, ada ra'yu, ada perasaan, ada kolbu. Kemudian yang paling tinggi adalah wahyu. Namanya wahyu, syariat, hukumnya Allah, aturan Allah, itu nanti mengendalikan ra'yu, mengendalikan kolbu, mengendalikan nafsu, termasuk mengendalikan perasaan. Bukan terbalik. Tapi dalam surat Al-A'raf ini, orang ini terbalik. Justru nafsunya yang diutamakan. Ahladal ilal ard wa taba'a hawahu. Baru sudah dibahas ini. Cenderung dia mikirnya itu hanya urusan, mohon maaf, urusan perut dan bawahnya perut. Loh, nanti masa depan saya gimana? Nanti makan saya gimana? Nanti kehidupan saya gimana? Bertanya dan mempertanyakan. Nah, mempertanyakan itu menunjukkan dia itu tidak yakin kepada aturannya Allah. Padahal dia paham betul terhadap aturan Allah. Makanya di dalam surat Waqiah ya, ayat yang ke-57 itu coba bisa dicek. Allah mengatakan nahnu khalaqnakum. Kamilah yang telah menciptakan kamu sekalian. Falaula tusaddiqun. Tapi mengapa kalian semuanya kok tidak yakin? Tapi kenapa kita semuanya kok tidak percaya gitu? Masih ragu-ragu. Jangan-jangan nanti kalau kita ngurusi pesantren, hidupnya cuma kayak gini aja. Madesu. Apa madesu? Apa lu masa depan suram. Jadi ya Allah, saya punya santri dan kemarin baru dipanggil oleh Allah.
meninggal maksudnya. Dia adalah santri yang berbobot. Bobotnya cuma 130 km, 130 kg kan berbobot itu. Saya aja cuma 65, berarti saya 2 kalinya. Dia mohon maaf Pak, ikut saya itu SMP kelas 2. Ya SMP kelas 2. Ya waktu itu. Tapi sekarang dia sudah umur 43 tahun. Berarti dia mondok sudah 29 tahun Pak. Baru 29 tahun dia mondok. Dia itu pintar, dia sekolah SMA 1 itu dapat beasiswa. Kemudian dia kuliah juga beasiswa juga. Dia itu otak kirinya pintar, tapi yang banyak jalan itu otak kanan. Ya paling adik-adik bingung maksudnya piye otak kirinya pintar itu. Artinya secara akademik bagus dia. Ya tidak diragukan lagi, masuk SMA 1 waktu itu bebas, bukan karena kasihan tapi memang pintar. Kuliah juga gitu, nyaris dia tidak bayar karena juga luar biasa kalau presentasi macam-macam. Tapi kita kalau dia di pondok, di pesantren itu taatnya luar biasa. Taatnya itu luar biasa. Pokoknya kalau sudah ini perintah ustadznya apapun dia lakukan. Dan luar biasa keberkahan ilmunya itu. Ya walaupun oleh Allah kemarin tetap dipanggil karena memang jatahnya dipanggil. Walaupun toh saya juga ya Allah, santri saya kan sudah 3 Pak dipanggil itu. Itu santri-santri awal semua. Yang pertama di Semarang itu ngerintis, dia itu asal usulnya preman Pak. Tapi punya pesantren juga. Ya, baru punya anak 10 ditarik. Kemudian yang kedua kemarin anak dari Jember itu ditarik juga oleh Allah dipanggil. Ini yang ketiga dipanggil juga saya itu ya Allah. Ya yang jelas malaikat itu tidak mungkin ngeprank Mbak. Oh jangan khawatir, malaikat salah nyabu itu tidak mungkin. Kok esok-esok daripada nganggur tak cabut aja lah. Ini Al-Mubarak cabut jedul enggak lah Pak. Jangan khawatir, ada SOP-nya. Itu kalau orang pujian itu kan ada ini. Lirak-lirik malaikat arep jabut nyawa ira le jabut ngenteni dawuhe Kang Maha Mulya. Itu sederhana Pak. Walaupun malaikat itu lirak-lirik arep nyabut nyawa ira, jangan khawatir, sesuai SOP, standar operasional proseduran. Ngono Pak. Loro wayahe aja kuwatir. Bolak-balik pingsan loro wayahe mati ora mati, Pak. Yakin betul. Makanya ndak usah ketakutan, ndak usah. Tapi wis wayahe, Pak. Alah. Mangan keselek langsung tidak iso ambekan, langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, makanya saya masih ingat pesannya Imam Syafi'i rahimakumullah, pesannya beliau Imam Syafi'i ini, genggamlah dunia dalam tanganmu. Artinya awak dikasih amalah, diurusi dengan baik. Kesempatan kita ini. Tak kalau kau genggam dunia dengan tanganmu, jangan lupa jadikanlah akhirat di dalam hatimu. Saya berbuat kayak gini ini dalam rangka mencari ridhonya Allah. Itu kan sip itu. Saya berbuat kayak gini tidak lain dan tidak bukan hanya karena rahmatnya Allah. Jadi lillahi ta'alanya itu mantap betul itu. Jadikanlah dunia dalam genggamanmu, masukkanlah akhirat dalam hatimu, jadikanlah kematian di pelupuk matamu. Yo mata saya juga Pak, tersinggung. Ustadz ngaji mata nolong, ya mataku juga Pak. Jadikanlah kematian di matamu, Masya Allah. Dan alhamdulillah Pak Ridhoi, saya itu masuk HTI juga, Hizbut Tahrir Indonesia Pak. Kalau saya itu kalau malam Jumat itu undangan sampai 4-5 kali ya. Lumayan Pak, berkatnya ya lumayan. Motor gowo ya abot.
Saya bukan di situnya, tidak. Di kampung saya itu orang-orang sudah mau tahlil, sudah mau berdoa, sudah mau ngaji, doakan orang. Saya tahu dulu asal-usulnya kayak apa. Bagi saya ini kalau tidak didampingi, wah kesempatan dampingi. Ya dampingi ya badi Pak, biasa lah. Ya ngene mulai beres lah. Nanti ngasih ceramah yo aja suwe-suwe Pak. Paling 7 menit, paling 5 menit aja. Tapi dia diingatkan terus. Satu sore 3-4 kali gimana kira-kira? Walaupun yo pindah-pindah tempat. Ya. Jadi sekali lagi pesannya Imam Syafi'i rahimahullah, jadikanlah dunia dalam genggamanmu, jadikanlah kematian, jadikanlah akhirat dalam hatimu, jadikanlah kematian dalam matamu. Kita ingat mati, bukan kemudian lemes pantang gitu. Justru tak kala kita ingat mati, semangat kita dalam kehidupan. Kita akan cari sangu sebanyak-banyaknya. Karena ini prank, bahasanya Allah tidak memberi tahu, tetapi ayat-ayatnya Allah beritahu. Ciri-ciri orang mati itu Pak, salah satunya sering bingung Pak. Kalau bapak-bapak kok ada yang sering bengong-bengong, tolah-tolah, ini tanda-tanda ini. Aku pelajari sih. Ya, walaupun toh sebenarnya aku ya rapal juga, ini seperti ini. Ini kalau dijak omongan kok tidak nyambung. Mau dicek ke dokter tambah beli es teh mulai diombe. Waduh, ini alamat ini saya bilang. Betul itu, udah beberapa kali sering tidak nyambung. Kalau nanti teman-teman sering-sering tidak nyambung diperhatikan Pak Ridhoi, ya bukan kemudian dianu, tidak lah. Ya semakin semakin kita tahu ayat Allah tentang kehidupan yang ada kita itu semakin yakin. Dan pesannya Rasulullah, inna minal ibroh yakfikal mautal ibroh. Sesungguhnya nasihat-nasihat itu, pelajaran-pelajaran itu, cukuplah kematian itu adalah sebagai puncak daripada nasihat. Makanya mohon maaf teman-teman semuanya atau anak-anak, kalau kalian takziah, ya, datangi adalah saudara kita, keluarga mati, itu didatangi, jangan dari jauh, didatangi, dekat, dibuka itu jenazahnya. Ya Allah, matanya masih, telinganya masih, matanya masih, hidungnya masih, hidungnya masih, tapi tidak bisa apa-apa. Jangan kemudian dari jauh takut. Loh, sama orang hidup tidak takut, sama mati takut. Dan itu adalah nasihat supaya hati kita itu tidak keras. Inna minal ibroh yakfikal al mautal ibroh. Itu yang dipesankan Rasulullah. Sesungguhnya bagian daripada nasihat, cukuplah kematian itu adalah puncak nasihat. Kemarin saya juga lemes Pak, meninggal hari Minggu kemarin kan. Senin saya harus ke sini. Memang jadwalnya ke Tuban, ke Jawa Timur. Saya lemes itu. Pas Minggu sore malam Senin saya itu mau tidur sendirian, oleh anak saya ditegur. Abi tidur nemani Umi sama saya. Nanti nek tidur sendirian tambah mikir Pak Jamal. Santrinya udah meninggal itu. Yo, bersama saya kan jadi santri 29 tahun Pak. Ya, 95 dia masuk. Ya, 29 tahun. Ya, mulai dari SMP sampai punya anak 2. Ya, dan di Tegal banyak itu dia beri tanah sampai berapa ribu meter, bikin TK, bikin SD, bikin anu. Ya, ini tadi saya sampaikan, otaknya kiri tapi yang sering jalan kanan. Kalau dia itu ngedarkan proposal, Pak, dirinya itu lebih proposal daripada proposalnya. Maksudnya gimana? Kalau dia itu masuk rumahnya orang masih megah-megah gini, yang punya rumah sudah ngomong gini, oh Pak Jamal, Masya Allah, apa Pak Jamal yang bisa saya bantu begitu Pak? Ya udah enggak. Proposal itu tambahan aja. Ya udah Bu, itu ada proposal. Oh siap. Nanti tak telepon ya. Siap Bu. Wah, itu kalau gitu aja. Jadi ada orang itu yang model dirinya itu lebih proposal daripada proposal. Tapi rasa dituru Pak, aku dipelajari ya iso Pak.
ilmu apa laduni. Ya, ya. Baik. Saya sudah nyebut tadi ada dua. Kemudian ini yang ketiga. Jadi klasifikasi hidup menurut Al-Quran. Dan kita nanti memilih hidup yang sukses. Yang sukses itu kayak apa? Yang pertama model kaum Yahudi. Yang kedua model orang punya ilmu, tapi ilmunya digunakan hanya untuk kepentingan hawa nafsunya. Naudzubillah. Cirine wong nek ilmune itu hanya untuk kepentingan hawa nafsunya, itu cirine sering bingung wong. Itu Kiai Sairsi menyampaikan. Kiai Sairsi itu muridnya Kiai Fakih, dan ceramahnya itu banyak dikutip oleh siapa Kiai Anwar Zaid. Saya perhatikan itu. Salah satunya Kiai Sairsi itu mengatakan, wong nek uripe bingung lo wong, kuwi jirine wong pinter, walaupun toh dia ora bener. Nek cirine wong bodoh itu nggak mungkin bingung no wong. Dia itu sudah bingung polahe dhewe. Jadi wong nek bingung polahe dhewe itu menunjukkan nek dirine bodoh. Tapi nek wong pinter ora bener, itu tadi banyak bingungkan orang. Naudzubillahi min dzalik. Dalam Quran itu dikatakan ini tadi. Orang yang dia telah diberikan ayat-ayat Allah, dia sudah dititipi kebenaran yang ada. Tapi ternyata itu dikendalikan hanya untuk kepentingan akhladan ilal arts, fataba'ah hawahu. Naudzubillah min dzalik. Bukan untuk kepentingan, mohon maaf tadi yang ilmu manfaat. Dia difahamkan oleh Allah, bisa untuk berbuat kebaikan. Dan yang namanya fenomena kayak gini mesti ada. Jangan kita minta seluruh dunia aman semua, nyaman semua, iman semua, baik semua. Nggak ada, Pak. Ya, surat Al-Kafirun itu mesti ada. Surat Al-Munafikun ada. Ya, walaupun surat Al-Mu'min ada, Al-Mu'minun ada, kan gitu. Ya artinya hidup sangat lengkap. Jangan kita di dunia nek iso wong kabeh iman. Oh, Gusti Allah wis gawe wong kabeh iman. Tapi sudah menjadi ketentuan dari Allah, yang namanya dunia ya kayak gini nih. Dan yang penting, yang paling utama dan yang kita utamakan adalah bagaimana kita itu tetap pada relnya Allah. Nah, itu yang kita kaji. Itu yang kita yakini. Dan itu tadi yang saya sampaikan di dalam surat Waqiah ayat yang ke-57. Kita yakin betul itu. Kalau sudah ini pesannya Allah, la raiba fi hudal lil muttaqin. Kalau kita sebagai pemimpin, anak-anak semuanya nanti juga jadi pemimpin. Allahumma amin. Pemimpin apa? Pemimpin keluarga. Mimpin anak-anak kalian, mimpin ibu-ibu yang lainnya. Dan ciri kepemimpinan itu yang menonjol adalah 3. Dalam surat Sajadah ayat yang ke-24 ya. Dan itu prinsip. Wa ja'alna minhum a'imatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kepemimpinan nanti Allah akan mengangkat kepemimpinan. Wa ja'alna minhum a'imatan. Kepemimpinan cirinya apa? Yahduna bi amrina. Menunjukkan ini loh perintahnya Allah, ini larangan Allah lah, ini aturan-aturan Allah lah. Kalau engkau mengikuti jalannya Allah selamat, kalau engkau berpaling celaka. Mesti itu arahnya. Yahduna bi amrina. Kemudian yang kedua apa? Lamma sobaru. Dia senantiasa sabar dia untuk mengarahkan, menyampaikan, mentarbiyah, mendidik, mendoakan, ya, dipadu sedemikian rupa. Iya, lama sobaru. Kemudian yang ketiga, wakanu bi ayatina yuqinun. Dan dia dengan ayat-ayatnya Allah yakin.
Yakin. Lu gimana ngaplikasikan yakin? Lah itu memang senantiasa harus ditarbiahkan. Ya, harus senantiasa bahasanya ditunjukkan dalam lapangan. Ya, nek perlu betul-betul diajar itu di lapangan. Gini loh. Mohon maaf Pak, tadi saya cerita yang santri saya sudah dipanggil oleh Allah. Dia masuk itu, mohon maaf, saya waktu itu masih ngerintis tahun 95 itu masih ngontrak ya. Dan orang itu kaget, Pak Yainya ada di situ, tokoh masyarakat yang ngomong, Pak Warno, anak ini mohon maaf bermasalah, keluarganya bermasalah, bapak ibunya bermasalah, dan anak ini kalau makan dia kurang mesti nangis Pak semalaman, dan makannya banyak Pak bilang. Nah saya lihat Pak Warno itu ya kaya juga ndak, buktinya dengan ngontrak. Saya lihat Pak Warno pinter juga ndak, kenyataannya masih ngaji dengan saya. Berpengaruh juga ndak. Orang layak jelis. Layak jelis itu apa? Tidak duduk ya. Orang jelas Pak, ngatek yora, lungguh yora. Saya kan termasuk Kopaksus ya, komando pasukan Kaken Kasus. Ceramah ora iso, golek duit ora iso, ngajar ya ora iso, kon ngulang Quran ya ora iso, kon langsung santri penceng kabeh mergo dikeplaki. Kan layak jenis itu. Ya tapi karena ditugaskan ya bismillah. Tapi saya ada anak ini subhanallah, tak kalah anak ini dia lapar, Pak, nasinya habis ya. Ya waktu itu saya juga tidak punya beras juga. Nah ini kesempatan. Nah nasi habis, ya Pak, gini aja, kamu jual majalah, nanti tak kalah laku, nanti beli beras. Efektif itu, Pak Ridhoi ngerasakan itu. Nah saiki yo mbok Pak Ridhoi carane piye ora paham. Hidupmu kan zamanku, zaman sekarang tidak tahu. Tapi alhamdulillah lah di sini saya lihat nanam pitik, nanam sayuran, beternak pitik. Ada Pak Ridhoi? Beternak ayam juga? Nggak ada. Nanam tanaman, walaupun tanaman itu mati ya urusan itu. Itu bagian daripada apa ya, ngelatih. Lah santri saya tak latih gitu, Pak, majalah untung, bahasa Tegal sih. Habis nak, iya Pak, saya bilang, wes, lek majalahnya habis, kamu pakai majalah bekas. Majalah bekas Pak, majalah 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Terus, harganya piro Pak? Tak kok bahasa dia asli Tegal sih. Itu harganya terserah kamu. Sing penting kamu jangan pulang kecuali bawa beras. Saya ngomong gitu. Didol Pak harganya pura aku ora paham. Lho sepenting kan oleh dadi beras ya. Lho ini sederhana Pak. Betul itu dia jual pulang lho beras 2 kilo Pak. Lho kan lumayan loh. Tumpal sepeda sana guyang-guyu tak masake ya Pak, masak. Makanya anak itu berangkat dari situlah dia namanya pendanaan, namanya bangun, cari dana, ngurusi santri itu nyantai betul Pak. Pinter dia, ya secara akademik, tapi lapangannya lebih pinter. Nah, itu gimana itu saya juga tidak tahu. Nah, dia yakin. Nah, tugas kamu adalah sa'i. Zam-zam itu urusannya Allah. Yang paling gampang saiki kan gak gelem sa'i Pak Ridhoi. Yang paling gampang apa? Utang. Ngono Pak, utang gampang. Kok karek dihitung-hitung. Soalnya niru Pak Mulyono sih, Pak Mulyono kan utangi akeh. Pak Mulyono mending duwe rakyat kan bayar sampean sapa kon bayar. Aku ngedho Pak Mulyono lho Pak, ora ngedho sapa-sapa. Ya kan jerine sing ngono. Iya kan? Itu apa? Sa'inya diutamakan. Ya saya sampaikan, tugas kita kan sa'i. Nanti jam-jamnya di mana? Itu urusannya Allah. Walaupun ternyata jam-jamnya di kakinya Ismail. Tugas kita tetap lari antara Sofa dan Marwah. Ya, dan itu ketemu Pak. Adik saya yang bukan pesantren dia komentar gini, oh didik wong 1000 loh, ketemu orang satu aja kayak gini belum tentu ketemu. Masya Allah, keyakinannya kepada Allah. Dan ini tak kala beliau sudah meninggal saya nge-explore, saya akan cerita kebaikannya. Nek wong Jawa gampangane mikul dhuwur, mendem jeru. Cerita kebaikannya, dan kebaikan inilah yang kita bagi. Baik, demikian bisa saya sampaikan untuk kita semuanya.
Belum masuk materi yang ketiga, tapi tidak masalah lah. Ya, materi itu Ustadz walaupun toh kelihatannya miskin, untuk masalah materi ceramah jangan khawatir. Bahasane wong Jawa ku dalang ora kentekan lakon. Mosok dalang kentekan lakon, Pak. Saya itu pernah, Pak, di Purwodadi. Saya mumet, Pak, stres, Pak, jadi ketua DPW. Saking stresnya Pak Ridhoi, ceramah jam 5 nanti jam 10. Sering wong stres, ceramah yo stres. Judulnya piye padha bingunge, ya mbuh, Pak. Dan Rasulullah pernah ceramah, Pak, badhe subuh sampai maghrib, Pak. Ada itu hadisnya. Sing hafal hadis itu bisa dihitung dengan jari. Pada subuh sampai zuhur, zuhur makan macam-macam, ceramah lagi. Pada zuhur sampai asar. Habis itu ceramah lagi pada asar sampai maghrib. Masya Allah. Saya cuma ngambil 5 jam, enggak 12 jam. Ya enggak apa-apa. Baik, terima kasih. Mohon maaf untuk ya apa yang saya sampaikan. Kalau salah jelas dari Allah, kalau salah dari saya, astagfirullahaladzim. Enggak apa-apa, Pak, salah oleh Gusti Allah ora ngukumi, enggak apa-apa. Kalau salah mutlak dari saya, kalau benar mutlak dari Allah. Semoga anak-anak semuanya akan menjadi anak-anak yang solihah. Allahumma amin. Ilmunya bermanfaat. Allahumma amin. Jadikan orang tua kalian nanti tak kalah di akhirat, kalian berikan mahkota, karena anak-anak sudah menyandang hafidho, penjaga Al-Quran. Allahumma amin. Dina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.